Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fikri dengan NIM 3202402046. Di sini saya akan menjelaskan perbandingan regresi linear dan regresi polinomial dalam memprediksi curah hujan. Untuk studi kasusnya adalah Stasiun Meteorologi Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Yang pertama, latar belakang dan tujuan. Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama adalah membangun model prediksi hujan menggunakan dua pendekatan regresi linear dan polinomial. Yang kedua, membandingkan performa kedua model berdasarkan data historis Stasiun Meteorologi Paloh Sambas. Yang ketiga, menggunakan model terbaik untuk memprediksi curah hujan pada tahun 2027. Yang terakhir, mengevaluasi keterbatasan pendekatan berbasis waktu, time-based regression untuk data iklim. Kenapa curah hujan? Curah hujan adalah parameter iklim dengan variabilitas tinggi dan sulit diprediksi, namun sangat penting untuk perancangan pertanian, mitigasi bencana, dan manajemen sumber daya air di wilayah tropis seperti Sambas. Untuk sumber datanya, lokasinya ada di Stasiun Meteorologi Paloh Sambas, periodenya Januari 2025 sampai Juli 2026. Untuk jumlah datanya 549 hari sebelum dibersihkan. Untuk variabel utamanya curah hujan RR dalam mm. Sumber resminya ada di BMKG Data Online. Variabel yang dikumpulkan TAVG suhu rata-rata, RHAVG kelembapan rata-rata, RR curah hujan, FFAVG cerdasan angin rata-rata. Kode data BMKG-nya 8888. Data tidak diukur 9999 tidak dapat sama dengan tidak ada pengukuran, ditangani pada tahap pembersihan data. Lalu metodologinya, yang pertama upload data, import data CSV curah hujan harian. Yang kedua, pembersihan data, tangani kode 8888 atau 9999 dan format tanggal. Yang ketiga, ada fitur waktu, hitung hari sebagai variabel X. Yang keempat, bangun model, latih regresi linear dan polinomial. Yang kelima, ada evaluasi, hitung MSE, RMSE, MAE, dan R2. Yang keenam, ada prediksi 2027, ekstrapolasi ke tahun target. Pembersihan data atau data cleaning. Langkah pembersihannya, ganti kode 8888 tidak terukur dan 9999 tidak dapat pengukuran menjadi nilai kosong atau NaN. Hapus baris hanya jika kolom RR atau curah hujan kosong, kolom lain tidak dapat mengaruhi karena hanya RR yang dipakai sebagai variabel model. Ubah format kolom tanggal menjadi tipe data time agar bisa dihitung selisih harinya. Yang terakhir, ada urutan data dari tanggal paling awal ke paling akhir. Untuk hasil pembersihannya ada 549 hari data mentah diupload dan 531 baris data curah hujan valid siap dipakai tentang 1 Januari 2025 sampai 3 Juli 2026. Untuk pendekatan regresi berbasis waktu, mengapa tidak pakai suhu atau kelembapan sebagai variabel prediktor? Karena target prediksi tahun 2007 masa depan nilai suhu atau kelembapan angin di 2027 belum diketahui, maka digunakan variabel waktu sebagai pengganti yang selalu bisa dihitung maju. Untuk variabel harinya, hari ke sama dengan tanggal kurang tanggal awal. Tanggal awal hari ke 0 sama dengan 1 Januari 2025, yaitu hari pertama pada datasheet. Variabel modelnya X sama dengan input, hari ke yang untuk Y sama dengan target, RR curah hujan, dan MM. Pendekatan ini memungkinkan model diekstrapolisasi ke tanggal berapapun untuk masa depan, termasuk sepanjang tahun 2027. Untuk model 1, regresi linear, Y sama dengan A plus A kali hari ke. Untuk konsepnya, regresi linear mencari garis lurus terbaik yang menggambarkan hubungan antara waktu dan curah hujan. Model ini sederhana dan mudah diinterpretasikan, namun hanya bisa menangkap tren naik atau turun secara linear atau konstan, tidak dapat melengkung mengikuti musim.
Untuk persamaan yang dihasilkan Y sama 12,5 kurang 0,114 kali hari ke. Koefisiennya negatif minus 0,114, menunjukkan tren curah hujan sedikit menurun seiring waktu pada rentang data ini. Untuk metrik evaluasi ada MSE 522,81, RMSE atau ada 22,87 mm, untuk MAE ada 12,80 mm, untuk R2-nya ada 0,0061. Model kedua ada regresi polinomial Y A plus B1 hari ke plus B2 hari ke derajat 2. Untuk konsepnya, regresi polinomial menambahkan suku kuadrat hari kedua sehingga model bisa membentuk kurva melengkung lebih fleksibel menangkap pola non-linear atau musiman dibanding garis lurus. Persamaan yang dihasilkan adalah Y sama dengan 12,32 kurang 0,0496 kali HK plus 0,000007 kali HK2. HK artinya hari ke suku kuadrat yang sangat kecil. Ini akan sangat mempengaruhi ketika hari ke bernilai besar atau saat diekstrapolisasi jauh ke depan seperti ke 2007. Untuk matrik evaluasinya ada MSE 520,31, RMSE-nya ada 22,81 mm, untuk MAE-nya ada 12,79 mm, untuk R2-nya ada 0,0109. Untuk perbandingan performa model dievaluasi pada data histori 531 hari Januari 2025 sampai Juli 2026. Untuk metriknya ada MSE, RMSE atau MAE atau MM, R2-nya dan R2. Untuk regresi linearnya ada 502, untuk MSE, RMSE-nya ada 22,87, MAE-nya atau MM ada 12,80, R2-nya ada 0,0061. Untuk regresi polinomialnya untuk MSE ada 520,31, RMSE-nya atau MM ada 22,81, untuk MAE-nya ada 12,79, R2-nya ada 0,0109. Untuk regresi polinomial sedikit lebih unggul di semua metrik, namun kedua model sama-sama memiliki R2 yang sangat rendah, mendekati 0. Di sini adalah diagramnya untuk perbandingan nilai R2. Mengapa nilai R2 sangat rendah? R2 mendekati 0 atau 0,0006 sampai dengan 0,011. Berarti variabel waktu hari ke hanya mampu menjelaskan sekitar 0,61% sampai 1,1% dari variasi curah hujan harian. Ini bukan berarti kode atau model salah, ini adalah temuan analisis yang valid dan penting untuk dibahas. Kemungkinan penyebabnya ada curah hujan harian sangat dipengaruhi kondisi cuaca saat awan kelembapan udara saat itu yang bersifat acak, bukan sekadar berjalannya waktu. Variabel waktu saja tidak bisa menangkap faktor fisik penyebab hujan seperti kelembapan dan suhu aktual di hari tersebut. Untuk fluktuasi harian yang ekstrim, 0 mm di satu hari sama dengan 100 mm di hari berikutnya, sulit dijelaskan oleh tren jangka panjang yang halus. Untuk prediksi curah hujan bulanan tahun 2007 ada total curah hujan per bulan. Sini dapat diagram dari naik dan turunnya setiap tahun. Temuan penting risiko ekstrapolasi model polinomial memprediksi curah hujan Desember 2025 mencapai lebih dari 1.300 mm, jauh melebihi rekor histori tertinggi di data 147 mm atau hari, sekitar 500 mm atau bulan. Untuk regresi linearnya ada 3,1 mm, prediksi total curah hujan Desember 2007. Tren menurun landai lebih masuk akal meski tetap ekstrapolasi jangka panjang dan perlu divalidasi. Untuk regresi polinomialnya ada 1.353,8 mm, prediksi total curah hujan Desember 2007. Nilai tidak regresi suku kuadrat pada model membesar drastis saat hari ke bernilai besar jauh dari data latih.
Untuk kesimpulannya, regresi polinomial derajat 2 sedikit lebih unggul dari regresi linear di semua metrik evaluasi untuk MSE, RMSE, MAE, dan R2-nya, meski selisihnya kecil. Untuk yang kedua, model memiliki R2 yang sangat rendah, kurang lebih 0,02, menandakan variabel waktu saja belum cukup menjelaskan pola curah hujan harian yang sangat relatif fluktuatif. Yang ketiga ada prediksi 2007 menunjukkan pola berbeda drastis, linear cenderung landai atau menurun, sedangkan polinomial melonjak tidak realistis di bulan akhir. Yang terakhir, untuk kebutuhan praktis, regresi linear lebih aman dipakai untuk ekstrapolasi jangka panjang karena tidak menghasilkan nilai ekstrim, meski polinomial lebih baik pada data historis. Keterbatasan dan rekomendasi. Untuk keterbatasannya pertama ada data historis hanya mencakup 1,5 tahun dari Januari 2025 sampai Juli 2026. Belum cukup untuk memvalidasi tren antar tahun. Model yang mengasumsikan pola musiman akan berulang identik, padahal anomali iklim El Nino atau La Nina bisa mengubah pola tersebut. R2 yang rendah menunjukkan model berbasis waktu saja yang kurang cocok untuk prediksi curah hujan harian prediksi. Untuk rekomendasi lanjutan, kumpulkan data historis multi tahun 3-5 tahun untuk menangkap tren antar tahun secara tidak lebih valid. Mempertimbangkan menambahkan variabel meteorologi aktual bukan hanya waktu jika target prediksinya jangka pendek. Yang terakhir ada uji derajat polinomial berbeda serta model lain, misalnya random forest, untuk perbandingan performa. Untuk referensi jurnalnya ada di Aryani, DP, Sujaya, ER, dan Gustiansyah, R25, prediksi curah hujan berbasis regresi polinomial menggunakan data historis cuaca, komputer jurnal ilmiah komputer dan informatika 14.2 130-137, Purbalija J 2022, analisis curah hujan menggunakan machine learning metode regresi linear berganda berbasis Python dan Jupyter Notebook, Jurnal Ilmu Fisika dan Pembelajaran 6.2.23-30, Novarin 2014, prediksi curah hujan bulanan di wilayah Sambas, Kalimantan Barat berdasarkan metode Newton Raphson, Prisma Fisika 21/19-22. Sekian penjelasan untuk materi saya. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.